Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen pemasaran B ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai strategi pemasaran dan persaingan pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Fira Nur Fauziah NIM 4381095, lalu saya sendiri Aulia Nabila NIM 4381101, dan Gina Melia Salsabila NIM 4381129. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk yang beralamatkan di Gedung Mayora, Jalan Temeng Raya, Jakarta Barat, merupakan perusahaan yang bergerak pada industri pangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967 yang saat itu masih menjadi home industry. Kemudian menjadi badan usaha pada tahun 1977. Lalu diresmikan menjadi nama PT Mayora Indah Tbk pada tahun 1990. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di industri pangan. Hal itu ditandai dengan adanya divisi-divisi yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk ini. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijaksanaan serta aturan yang memberi arah kepada usaha pemasaran dalam menghadapi lingkungan dan persaingan yang selalu berubah-ubah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fira Nur Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Fauziah NIM 4318095 dari kelas manajemen pemasaran B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi bauran segmentasi, targeting, dan positioning pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu strategi segmentasi PT Mayora. Segmentasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengelompokkan suatu konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Proses ini lebih sering dikenal sebagai proses untuk mengidentifikasi pasar mana yang akan menjadi segmen pemasaran bagi suatu perusahaan. Pada kasus PT Mayora Indah Tbk sendiri, mereka telah memiliki beberapa strategi untuk mengidentifikasi serta menentukan segmentasi pasar mana yang sesuai dengan target atau tujuan serta orientasi mereka. Karena memiliki segmentasi pada jangka panjang, mereka membangun produk yang hampir seluruhnya bersegmen pada makanan, terutama biskuit dan permen. Hal ini dibuktikan dari beberapa produk unggulan mereka yang telah memiliki brand ternama seperti biskuit Roma dan permen Kopiko. Produk-produk tersebut diperuntukkan kepada para konsumen di seluruh kalangan, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Namun PT Mayora juga tidak lupa untuk mempertahankan kualitas dan inovasi dari produk-produk tersebut. Yang kedua yaitu strategi targeting PT Mayora. Targeting sendiri merupakan bagaimana cara memilih, menyeleksi, serta memasuki sebuah pasar. PT Mayora telah memiliki beberapa target, diantaranya yaitu memasuki beberapa pasar serta menjangkau segmen konsumen. Misalnya saja untuk anak-anak, PT Mayora telah mengembangkan permen dan wafer karamel. Selain itu, PT Mayora juga menargetkan untuk pasar dewasa dengan memproduksi produk consumer goods seperti energen dan biskuit lainnya. Dari target-target tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi utama PT Mayora yaitu dengan strategi diferensiasi produk yang menguatkan kualitas serta inovasi produk secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu strategi positioning PT Mayora. Penempatan posisi atau positioning merupakan suatu tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati posisi kompetitif berarti serta berbeda di benak pasarnya. PT Mayora merupakan salah satu perusahaan food moving consumer good di Indonesia. Sebagai perusahaan FMCG, tentunya PT Mayora memiliki positioning yang baik. Berikut merupakan strategi positioning PT Mayora.
Yang pertama yaitu dengan menjaga kualitas produk atau quality control. Yang kedua yaitu dengan memahami pasar. Yang ketiga dengan melakukan inovasi di setiap produknya. Dan yang keempat melakukan marketing baik itu di above the line maupun di below the line. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah dijelaskan oleh Vira Nur Fauziah mengenai strategi bawaran pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, saya akan menjelaskan mengenai strategi bawaran pemasaran 7P. Strategi bawaran pemasaran 7P atau yang biasa disebut marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 7P di antara lain ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. P yang pertama adalah produk. Produk atau produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar. PT Mayora Indah Tbk memproduksi dan memiliki 6 divisi yang menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Antara lain ada biskuit, ada kembang gula, ada coklat, ada kopi, ada wafer, dan juga ada makanan kesehatan. Berikutnya ada price. Price atau harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. PT Mayora Indah Tbk menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen dan memberi kualitas yang baik pada semua pokoknya. Lalu place atau tempat sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. PT Mayora memasarkan suatu produknya ke konsumen lewat sebuah perantara dengan menyesuaikan saluran distribusinya dan kebutuhan pelanggan sehingga dapat menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya. Untuk P yang keempat ada promotion atau promosi, merupakan hal yang dilakukan oleh antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produknya dan meyakinkan konsumen sasaran. PT Mayora melakukan promosi melalui beberapa media seperti berita, acara, video, foto, iklan, dan secara aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan berbagai kegiatan. Kemudian yang kelima ada people atau partisipan. Bauran pemasaran people berhubungan dengan perencanaan sumber daya, job description, job specification, rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja. PT Mayora percaya sumber daya manusia atau talenta yang andal adalah aset yang secara strategis dapat menjaga ekosistem perusahaan guna mendorong pertumbuhan bisnis yang sustainable. Lalu ada proses. Proses adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Dengan memiliki proses bisnis yang terstruktur, membuat PT Mayora Indah Tbk lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan, sehingga produk mereka pun lebih tepat dan cepat sampai ke konsumen. Untuk P yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik yang merupakan lingkungan di mana suatu perusahaan memberikan layanannya dan lokasi di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen. Unsur-unsur pada physical evidence dapat mendukung PT Mayora antara lain lingkungan fisik, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis seperti sampul, label, dan lain-lain seperti menunjang visual, aroma, dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Melia Salsabila mengenai strategi persaingan. Perkenalkan, nama saya Gina Melia Salsabila, NIM 4318129. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu strategi PT Mayora Indah Tbk dalam menghadapi pesaing. Strategi PT Mayora Indah dalam menghadapi pesaing yaitu 1. Pemilihan produk, diantaranya produk yang mampu bersaing dalam segi kualitas. Lalu menambahkan keunggulan pada sebuah produk. Lalu memilih produk yang the best, the first, dan penemuan produk dengan cara mengembangkan rancangan produk yang baru seluruhnya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh pelanggan potensial.
Yang kedua adalah perang harga, yaitu diantaranya menetapkan elastisitas harga dari permintaan, membuat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan, lalu menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Lalu yang ketiga ada mengembangkan modal manusia atau sumber daya manusia. Lalu yang keempat ada moving, caring, dan innovating. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan strategi antara PT Mayora Indah Tbk dengan kompetitornya. Yang pertama yaitu PT Mayora Indah Tbk. Torabika merupakan produk kopi yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. Untuk merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat, PT Mayora Indah Tbk mengupayakan sebuah program yang memicu Torabika untuk menyusun strategi dan membentuk program untuk menyaingi kompetitor kopi sachet. Tujuan public relation dalam program ini yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola citra produk kopi Torabika sebagai kopi sachet nomor 1 di Indonesia. Namun, selain berupaya dalam mengelola citra Torabika, diperlukan juga kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap kopi Torabika mengingat persaingan yang semakin kuat. Oleh karena itu, diperlukan teknik publikasi dan promosi yang dijalankan melalui kegiatan marketing. Lalu yang kedua adalah PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Sebagai market leader industri susu cair di Indonesia menghadapi tantangan dari konsumen untuk meluruskan persepsi yang keliru terhadap susu cair. Kurangnya edukasi membuat masyarakat banyak menganggap bahwa adanya bahan pengawet dalam susu cair dan bahkan dianggap kandungan pengawet dalam susu cair lebih banyak daripada susu bubuk. Untuk mengubah persepsi tersebut, maka diperlukan strategi komunikasi pemasaran untuk mengedukasi masyarakat mengenai tidak adanya bahan pengawet di dalam susu cair. Dalam proses edukasi tersebut, PT Ultra Jaya perlu menargetkan terlebih dahulu kepada para mahasiswi karena mahasiswi merupakan calon ibu yang akan menjadi decision maker dalam pembelian susu. Sedangkan rencana implementasi untuk edukasi tersebut terdiri dari kegiatan komunikasi above the line atau ATL dan below the line atau BTL. Lalu yang ketiga ada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk sudah sangat berkembang dan terstruktur. Semisal, TPSF telah memiliki brand manager di setiap produk. Tentunya memegang peranan penting untuk memastikan hal yang optimal dari merek yang ditawarkan. Kampanye pemasarannya pun tidak selalu menekankan pada pengenalan produk-produk, tetapi juga melibatkan konsumen akan kepedulian terhadap lingkungan. Bentuk kampanye pemasarannya melalui TVC, customer promo, dan trade promo. Hasilnya cukup efektif dengan masuknya dua merek TPSF, yakni Mikremes dan Taro sebagai merek top pada ajang Top Brand for Kids and Teens hasil survei Frontier Consulting Group. Jadi kesimpulannya adalah PT Mayora Indah Tbk dalam pangsa pasar sebagai salah satu industri makanan yang menjadi saingan berat bagi produsen-produsen sejenis dengan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk sebagai salah satu fast moving consumer goods companies yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Strategi pemasaran dari PT Mayora Indah Tbk dalam memasuki pangsa pasar adalah salah satu keunggulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga memiliki banyak sekali varian produk yang dapat selalu memenuhi permintaan para konsumen. Perusahaan berhasil mengekspor produknya sampai ke luar negeri, walaupun sebagian besar ekspor produk masih banyak di Indonesia. PT Mayora Indah Tbk mengekspor produknya dengan menggunakan ekspor secara langsung dan ekspor tidak secara langsung.
Penjualan tersebut membuahkan hasil yang cukup baik bagi perusahaan. Performa penjualan ekspor sudah termasuk lebih baik daripada penjualan domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.